Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, santri putra dan putri MTS Husnul Khotimah bertemu kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam bab 3 strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah yang kedua. Ikhwan dan akhwat santri Husnul Khotimah, pada pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar tentang kondisi masyarakat Madinah pra-Islam, penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dan proses hijrah Nabi Muhammad SAW dan sahabat ke Madinah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil langkah-langkah untuk membangun masyarakat Islam di Madinah. Hal tersebut beliau lakukan dengan musyawarah bersama para sahabat untuk menentukan strategi yang tepat dalam membina masyarakat Islam di Madinah yang mengedepankan asas persatuan dan keadilan. Strategi yang dilakukan untuk membina masyarakat Islam di Madinah diantaranya yang pertama, pembangunan masjid. Masjid menjadi prioritas utama bagi pembinaan masyarakat Islam di Madinah. Hal ini karena masjid sebagai tempat utama dalam melaksanakan kegiatan ibadah dan keagamaan. Masjid juga digunakan sebagai pusat kegiatan pendidikan, musyawarah, dan tempat pengadilan. Mengingat masjid sangat diperlukan bagi kegiatan umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua diantaranya mempersaudarakan kaum muslimin muhajirin dengan kaum ansor. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghilangkan konsep persaudaraan berdasarkan keturunan dan nasab menjadi persaudaraan yang berdasarkan atas agama Islam. Kemudian yang ketiga, membuat kesepakatan antara muslim dan non-muslim. Demi membangun perdamaian dan toleransi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kesepakatan antara pihak Muslim dan non-Muslim. Hal tersebut perlu dilakukan karena tidak seluruh masyarakat Madinah beragama Islam. Sebagian beragama Yahudi, sebagian lagi merupakan bangsa Arab yang belum menganut Islam. Hasil kesepakatan tersebut diberi nama dengan Misak Madinah atau Piagam Madinah. Isi dari Piagam Madinah diantaranya, yang pertama, setiap golongan memiliki kebebasan dalam beragama dan berpolitik. Kemudian yang kedua, setiap golongan bebas melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Yang ketiga, seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslim maupun Yahudi, harus membantu dalam bidang moral dan material. Mereka harus menangkis semua serangan terhadap kota Madinah secara bersama-sama. Yang keempat, dalam segala hal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin teratas bagi seluruh penduduk Madinah. Kepada beliaulah dibawa segala perkara dan perselisihan diselesaikan. Kemudian yang keempat, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah yaitu membuat aturan-aturan baru di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Dengan masuknya Islam di Madinah, diperlukanlah sistem pemerintahan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan musyawarah. Tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Secara umum, dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah berjalan dengan sangat baik. Akan tetapi, terdapat rintangan-rintangan yang harus dihadapi oleh beliau. Rintangan tersebut muncul karena ada sebagian masyarakat Madinah yang tidak setuju dengan kepemimpinan Rasulullah SAW. Dengan dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka secara diam-diam melepaskan diri dari kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka melakukan hubungan rahasia dengan kafir Quraisy untuk memerangi beliau. Pada hakikatnya, Islam tidak menghendaki adanya perang, tetapi karena kaum kafir Quraisy memfitnah, meneror, dan memusuhinya,
Akhirnya terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Perang yang dilakukan umat Islam tidak bersifat menyerang, akan tetapi peperangan itu sebagai bentuk perlindungan diri dari ancaman kaum kafir. Ada perang yang disebutkan di sini, yaitu yang pertama Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Disebut Perang Badar karena peperangan tersebut terjadi di sebuah sumur milik Badar yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Pemicu terjadinya Perang Badar adalah pengusiran yang dilakukan kaum kafir terhadap kaum muslimin sehingga membuat mereka hijrah ke Madinah. Meskipun pasukan muslimin yang berperang hanya sedikit, peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang kedua adalah Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan Sya'ban tahun 3 Hijriah. Perang tersebut terjadi di Bukit Uhud yang terletak di sebelah utara Madinah. Pemicu Perang Uhud adalah wujud pembalasan kaum Quraisy saat dikalahkan oleh kaum muslimin pada Perang Badar. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum Quraisy. Sebanyak 70 pasukan muslimin gugur di medan perang. Yang ketiga adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Dinamakan Perang Khandaq atau Parit karena dalam peperangan tersebut kaum muslimin bertahan di Parit. Parit tersebut dibuat atas usul Salman Al-Farisi. Peperangan Khandaq dimenangkan oleh pasukan muslimin, alhamdulillah. Meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW beserta sahabat beliau di Madinah menjadi cikal bakal penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Semenjak hijrah hingga menyebarnya agama Islam di Madinah, terdapat banyak peristiwa dan pelajaran penting. Kalian sebagai umat Islam perlu mengambil teladan ya terhadap peristiwa dakwah oleh Rasulullah SAW di Madinah. Teladan-teladan yang dapat kita ambil diantaranya, yang pertama, tolong-menolong dalam kebaikan. Pertolongan dan perlindungan dari kaum Ansor bagi kaum Muhajirin merupakan bukti nyata bahwa Islam mengajarkan untuk saling membantu antar sesama. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Kita hendaknya senantiasa membantu orang lain tanpa memandang siapa yang ditolong. Pertolongan yang kita berikan kepada orang lain harus benar-benar ikhlas tanpa mengharap imbalan. Yakinlah ketika kita menolong dengan ikhlas, maka suatu saat kita juga akan mendapat pertolongan saat membutuhkan. Yang kedua, toleransi. Piagam Madinah menjadi sebuah wujud toleransi antar umat beragama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dimanapun berada, kita harus selalu hidup rukun dan berdampingan, baik dengan sesama muslim maupun non-muslim. Kita tidak boleh menghina, mencaci, bahkan membenci orang yang tidak seiman. Dengan menjunjung toleransi yang tinggi, niscaya kehidupan kita akan damai dan tentram. Yang ketiga adalah bijaksana. Kita harus meneladani sikap bijaksana yang dimiliki oleh Rasulullah. Kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah menjadi bukti bahwa beliau adalah orang yang bijaksana. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengambil kebijakan selalu mengedepankan kepentingan bersama. Oleh karena itu, ketika sedang menghadapi suatu perkara, sebaiknya kita senantiasa mengedepankan musyawarah untuk memperoleh solusi terbaik. Kita juga harus menerima keputusan bersama yang dianggap paling baik serta melaksanakannya meskipun kita berbeda pendapat dengan orang tersebut.